Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Sersan II Budiono Prasetyo dari podcast Kisah Nusantara. Teriring doa terbaik untuk sahabat Korem dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan rezeki berkah berlimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sahabat Korem, kita melihat cuaca yang saat ini mungkin kita beranggapan ekstrim ataupun perubahan yang sering kita sebut dengan pancaroba. Dan syukur alhamdulillah teman-teman semuanya, kali ini podcast Kisah Nusantara akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa juga karena beliau menguasai perubahan iklim. Dan beliau telah hadir di ruang podcast Kisah Nusantara. Yuk kita sapa bersama Bapak Harto, Kepala Stasiun Geofisika Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kisah Nusantara Korem 081 di Rot Sahajaya. Dan kami semuanya sangat luar biasa antusias menerima kedatangan Bapak sebagai narasumber pada hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Harto? Alhamdulillah ya, pagi ini kita terasa segar ya, karena tadi kan sudah ngopi-ngopi juga tadi. Alhamdulillah, tentunya ngopi itu membuat semangat kita Pak Harto. Baik Pak Harto, sebelum kita panjang lebar, mungkin kita akan mengupas perubahan iklim yang sering kita sebut mungkin pancaroba Pak Harto ya. Pak Harto, kalau kita melihat dan merasakan perubahan iklim ini, kalau kita mungkin berbicaranya ekstrim ya, itu sebetulnya apa sih yang terjadi saat ini Pak? Yang dinamakan perubahan iklim, kalau iklim itu kan perubahan yang jangkanya itu lama ya. Ekstrim itu jadinya dia itu di atas standar biasanya. Jadi kita punya data 30 tahunan itu, kalau umpamanya perubahan tahun ini lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada standar yang ditentukan, itu termasuk ekstrim. Jadi ekstrimnya BMKG itu berdasarkan data, bukan ekstrim menurut kalau perubahan aja. Ya, kalau perubahan aja itu. Kalau kita melihat dan merasakan saat ini dikatakan ekstrim atau? Kalau ini masih normal. Normal ya. Normal aja sekarang. Kalau yang tahun kemarin itu memang ada ekstrim untuk ada karena ada El Nino ya kemarin, ada El Nino, terus tahun 2022 ada La Nina. Nah, itu yang biasanya berpotensi untuk terjadinya cuaca ekstrim itu. Bisa juga nanti ada siklon. Nah, siklon itu pun juga bisa menjadikan cuaca itu jadi ekstrim. Tapi alhamdulillah tahun 2004 ini ya cuma sebentar aja kemarin itu. Biasanya memang cuaca ekstrim itu biasanya hanya seminggu sampai 2 minggu saja. Hitungannya? Iya, tidak lebih dari itu. Gitu. Terus kalau kita merasakan saat ini Pak Harto ya, perubahan seperti ini, apakah ada dampak kepada mungkin kesehatan ataupun mungkin mohon maaf sekarang musim tanam ya, baik padi ataupun perkebunan yang lain, apakah berdampak dengan hal-hal tersebut? Kalau tahun 2024 ini cuacanya ya relatif normal ya, tidak ada ekstrim. Nah, nanti kalau memang ada ekstrim pasti dari BMKG akan merilis, biasanya seminggu sebelum kejadian cuaca itu biasanya dirilis oleh BMKG bahwa cuaca ekstrim itu di berapa wilayah saja yang termasuk kena cuaca ekstrim terdampak itu, sehingga yang diperlukan oleh masyarakat kan kesiapsiagaan untuk menghadapi cuaca ekstrim itu. Dalam konteks kesiapsiagaan seperti apa? Umpamanya kalau cuaca ekstrimnya umpamanya ini pas angin, kalau angin apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kan seperti itu. Umpamanya nanti kalau angin kencang, pohon-pohon itu yang agak dikurangi, jalan itu yang rindang-rindang dikurangi, sehingga nanti untuk dampaknya ketika ada angin besar ya tidak terlalu merugikan para pengguna jalan atau gimana. Nah, begitu pula nanti untuk pertanian ya. Kalau untuk pertanian ketika cuaca ekstrim, umpamanya kalau ada El Nino, umpamanya El Nino kan nanti panas kan gitu. Nah, karena ini tahun ini nggak ada ini alhamdulillah nggak ada.
Jadi ini wajar, ini standar. Tapi kan masyarakat merasakan, ih panas sekali ya, karena mungkin belum pemahaman ataupun belum mengetahui secara detail perubahan-perubahan yang terjadi mungkin Pak Arta ya. Iya, jadinya panas menurut definisi masyarakat dengan menurut kita kan beda. Iya. Kalau kita kan panas itu ada standarnya, ada ukuran yang tadi yang diukur dengan data statistik selama 30 tahun. Iya. Nah, sedangkan masyarakat kan pokoknya habis biasa kan habis hujan ada panas kan teriak-teriak kan Iya. gitu ya. Mau keluar rumah aja panas kan gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau tahun kemarin ya memang benar kan tahun kemarin. Kalau tahun ini ya masih normal saja seperti itu. Ini juga siklon pun juga tidak seperti kemarin. Iya. Agak sering gitu. Nah, itulah karena memang cuaca global ini yang mengakibatkan beberapa perubahan cuaca di negeri kita juga termasuk terdampak dengan cuaca global itu sendiri. Demikian. Terus kira-kira nih, prediksi dari BMKG kalau cuaca, tadi Pak Harto menyampaikan ini sebetulnya normal kan, tapi kan terasa kan hal seperti ini sampai kapan itu? Kalau untuk prediksi cuaca musim kemarau ini kan sebenarnya Agustus September itu adalah puncak terpanas sebenarnya kan gitu kan. Yeah. Tapi karena normal ya alhamdulillah ya cuma segini-gini aja. Kalau tahun kemarin kan memang terasa itu Agustus September itu memang di atas rata-rata yang sudah digariskan selama data ring 30 tahun itu. Nah, sehingga untuk masyarakat nih untuk tahun ini ya alhamdulillah aman damai lah. Aman damai. Karena mungkin dengan adanya sering di ruangan ber-AC akhirnya tatkala keluar terasa panas gitu. Padahal normal ya Pak ya. Iya, kalau memang kita bekerja di ruang AC itu ya memang begitulah dampaknya. Ketika kena sedikit aja udah terasa kan gitu. Karena kebiasaan dingin kan gitu. Nah, kalau yang bapak-bapak tani yang biasa di sawah kan ya malah enjoy aja. Enjoy aja. Ya teman-teman, sahabat Korem dimanapun berada, kalau sering di AC, pasti merasakan panas. Padahal kepala stasiun geofisika dari Nganjuk ini mengatakan normal. Ini kembali lagi. Ya. Dengan adanya iklim yang mungkin agak panas ya. Ini apakah mempengaruhi pola tanam dari petani itu sendiri, Pak? Ya. Jadi gini dulu, jadinya iklim dan cuaca itu berbeda. Kalau iklim itu ada perhitungannya menggunakan data. Iklim? Itu data ring ada yang 10 tahun sampai 30 tahun. Tapi kalau cuaca itu perubahannya per 10 menit. Jadi cuaca itu per 10 menit dan itu pun tergantung dinamika atmosfer yang ada. Jadi itu prinsipnya kalau cuaca spot-spot. Makanya ada hujan di sini, sana enggak, sana hujan, sana enggak, kan seperti itu. Itu kalau cuaca. Iya. Kalau iklim itu hampir merata. Seluruh ya. Wilayah lebih luas daripada cuaca. Nah, seperti itu. Jadinya untuk pertanian itu memang iklim yang digunakan karena itu ada perakiraan musim. Nah, ini sekarang musimnya kan musim pancaroba ya. Iya. Nah, pancaroba itu adalah perubahan antara dari musim panas, musim hujan ke kemarau. Begitu pula sebaliknya dari kemarau ke musim hujan. Cuma ketika pas deket-deketnya itu, jangan umpamanya deket-deketnya perubahan. Ini kan pas tengah-tengah ini. Yeah. Pas deket-deketnya perubahan itu biasanya di situ ada awan cumulonimbus. Nah, awan cumulonimbus itu yang berpotensi angin kencang, terus petir dan hujan yang sporadis juga seperti itu. Kalau dulu mungkin seolah-olah dengan jangka waktu kita bisa memprediksi ya. Mungkin 3 bulan sekali. Oh ini musim hujan. Kalau kita merasakan saat ini itu kok agak panjang. Apakah itu yang mempengaruhi, Pak? Kalau beberapa tahun yang lalu dan ini juga perkiraan dari lembaga dunia WHO, WMO ya, dari WMO itu bahwa
cuaca yang sekarang ini sangat terpengaruh oleh cuaca global, sehingga cuaca yang ada di Indonesia ini merupakan cuaca kiriman, seakan-akan kiriman kan gitu. Ini selain Indonesia sendiri juga gudangnya perubahan untuk cuaca. Iklim yang ada di Indonesia iklim yang ada juga seperti itu. Jadi iklim yang ada berubah, terus tingkat global dunia juga berubah, sehingga mempengaruhi apapun yang ada di Indonesia. Tapi kita sebagai orang Indonesia santai saja. Santainya apa? Karena kita terletak di garis khatulistiwa. Iya. Nah, letak di garis khatulistiwa itu adalah zona yang paling nyaman. Umpamanya ada cuaca ekstrim, kita paling ya kebagian di separuhnya saja. Oh gitu. Nah, jadinya kita separuhnya saja. Maunya panas kita separuhnya, dingin kita juga separuhnya. Jadinya ya orang Indonesia separuh gini. Seperti itu. Jadinya keunggulan tinggal di Indonesia itu bahwa dengan adanya kita berada di garis khatulistiwa itu membuat sifat kita dan wilayah kita itu sangat subur, dan kita juga orangnya paling enjoy. Iklimnya luar biasa, orangnya paling enjoy karena di garis khatulistiwa. Seperti kali hari ini juga saya menghadirkan Bapak ini sangat enjoy sekali. Ini kan kalau Pak Arto sendiri ya, sebagai kepala stasiun geofisika, ngomong-ngomong nih, membawai berapa wilayah sih? Oh ya, jadi karena kita geofisika itu adalah di Jawa Timur ini ada 3. Ada stasiun geofisika Nganjuk, ada Malang, ada Pasuruan. Nah, sedangkan wilayah Nganjuk yang saya bawa itu meliputi dari Kediri ke selatan sampai ke Trenggalek, Pacitan nanti ke utara, Ponorogo, Madiun, Magetan sampai ke Bojonegoro. Sampai di sana. Sampai beberapa wilayah ya? Ada 9 kabupaten lebih kan gitu. 9 wilayah. Sedangkan wilayah tersebut kita melihat secara letak geografisnya pun sangat-sangat berbeda. Contoh Trenggalek tidak menutup kemungkinan di pinggir pantai kan. Yang perlu mungkin diwaspadai ataupun langkah-langkah Bapak selaku kepala stasiun geofisika dengan adanya perubahan iklim seperti ini, himbauan kepada masyarakat seperti apa? Jadinya gini, himbauan kita dari BMKG kepada masyarakat, yang pertama pantau terus apa yang disampaikan oleh teman-teman BMKG melalui info BMKG. Di situ di info BMKG itu ada lengkap, ada geofisikanya, gempa bumi, ada meteorologinya, termasuk meteorologi penerbangan dan meteorologi maritim, ada juga klimatologinya. Klimatologi itu yang berkaitan dengan pertanian. Jadinya dari kanal di info geofisika, info BMKG itu kita sudah bisa. Mau jenengan mau jalan-jalan ke Surabaya, Surabaya hujan enggak? Jenengan tinggal klik aja di info geofisika itu, info BMKG itu. Itu mohon maaf, mungkin channelnya. Kita kan dengan adanya media sosial ini sebetulnya sangat mudah sekali untuk melihat cuaca ya. Mungkin Pak Arto sendiri bisa di channel geofisikanya seperti apa? Jadi kita gini, jadinya kita sudah punya aplikasi yang namanya Info BMKG. Info BMKG. Aplikasi ini sudah di juara 1 dunia itu kemarin, itu sudah dapat penghargaan waktu di Bali itu. Jadi karya-karya anak bangsa kita itu sudah diakui oleh dunia. Luar biasa. Juara 1 yang mana di situ luar biasa sekali apa yang ada di dalamnya itu. Ini meliputi, jadi pahamnya sekarang kayak kasus ada Megatrust dan lain-lain itu, silakan langsung aja browsing di info BMKG, nanti di situ ada. Umpamanya belum jelas, silakan hubungi saya atau teman-teman BMKG yang terdekat. Untuk bisa melihat secara detail ya. Detailnya bagaimana agar kita tidak tersesat di dalam memahami, dan kadang-kadang kan biasanya kan banyak berita-berita hoax gitu ya. Iya betul sekali, karena mohon maaf kadang-kadang ada info gempa, info
angin yang notabene kita tidak mengetahui secara maksimal. Ya betul. Jadinya untuk info gempa, info angin, semua itu ada di info BMKG. Di situ bisa di-download dulu di aplikasinya. Nah, nanti setelah itu dan masih banyak lagi. Momennya selain itu gini, untuk yang cuaca ya, untuk yang cuaca maritim terutama. Jadinya di BMKG itu sudah ada aplikasi yang di situ para nelayan itu nggak usah cari ikan, tinggal tangkap ikan aja. Karena ikannya sudah ada. Jadinya daerah-daerah mana yang sekarang tempatnya ikan, nah itu kita sudah punya aplikasinya. Bisa diplotting ya? Bisa diplotting gitu. Jangan disebar dulu berarti. Jadinya tapi di situ kan gini. Jadinya BMKG untuk mensosialisasikan itu mengadakan sekolah lapang. Sekolah lapang ada sekolah lapang iklim seperti tadi untuk pertanian, sekolah lapang cuaca nelayan. Nah itu untuk nelayan. Ini kemarin itu sudah waktu kita di Blitar itu sudah disampaikan aplikasi yang dibuat oleh BMKG. Jadi nanti dan itu alhamdulillah berhasil. Ada peningkatan 20% hasil tangkapan itu. Dari aplikasi berdasarkan aplikasi inflow dari aplikasi itu. Jadi umpamanya biasanya 1 ton itu ya bisa 1 ton 2,1,2 gitu. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah makanya kemarin waktu di Blitar itu kata dewannya, nah kita nanti siap jadi orang kaya. Ini sangat edukasi yang sangat luar biasa, teman-teman. Kita tidak usah pusing-pusing masalah cuaca. Kita langsung download Pak Harto ya. Download info BMKG. Kita akan mengetahui cuaca. Mungkin teman-teman mau perjalanan jauh atau mencari ikan, ternyata sudah ada aplikasi dari BMKG. Betul sekali. Ini sangat berarti aplikasi ini dihadapkan dengan media sosial yang sangat luar biasa. Ini sangat-sangat membantu kita semua, Pak. Tujuan BMKG adalah mempermudah dan memperingan masyarakat dalam berkarya dan dalam menghadapi bencana. Luar biasa, tepuk tangan untuk BMKG. Kita kembali lagi ke wilayah tadi Pak Harto ya. Pak Harto meliputi Trenggalek sampai Bojonegoro, beberapa wilayah yang notabene letak geografisnya ini yang berbeda. Kita melihat contoh, mohon maaf, perbatasan Bojonegoro dengan Ngawi sendiri itu kan hutan. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya cuaca yang panas seperti ini timbulnya kebakaran. Langkah dari BMKG sendiri bekerja sama mungkin dengan dinas kehutanan atau masyarakat setempat seperti apa? Ya, jadinya untuk memantau cuaca yang berada di wilayah kerja kita, terutama di Jawa Timur ya. Nah itu kita selalu menginformasikan, ini terutama ketika musim kemarau atau pas kekeringan, itu kita bekerja sama dengan Lapan. Nah itu kita tentukan di situ ada titik-titik api. Jadinya kita sudah ada petanya juga. Pokoknya ada kebakaran di mana itu kecil, walaupun kecil itu sudah terekod di alat kita gitu. Secanggih itu ya? Iya sudah, itu terus langsung diinformasikan ke yang pertama kita ke BPBD Pak. Jadinya kalau mau info yang dari BMKG, BPBD semua ada, karena memang mitra kita yang utama adalah BPBD, karena BPBD adalah yang mempunyai kewenangan untuk eksekusi. Istilah yang terdepan lah. Yang terdepan. Nah, gitu. Ini kita infonya termasuk titik-titik api yang ada di mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika kekeringan itu ekstrim juga akan kita rilis. Teman-teman kita kasih semua dulu. Jadinya data yang sudah dihitung oleh teman-teman BMKG, bukan ramalan ya. Nah, kita perhitungan ya. Kan ramalan kan pena sebenarnya. Enggak bener, enggak apa-apa. Perhitungan kan berdasarkan data yang sudah raw data yang lama. Itu kita hitung, kita rata-ratakan dengan statistik, memang seperti itu. Jadinya hasil perhitungan kita, hasil permodelan yang dibuat oleh teman-teman BMKG itu langsung disampaikan kepada stakeholder terkait, khususnya teman-teman BPBD, sehingga teman BPBD jangan sampai kecolongan
Nah, jangan sampai kecolongan ketika ada suatu perubahan cuaca ataupun perubahan dinamika atmosfer dan perubahan iklim ataupun perubahan karena gempa bumi seperti itu. Berarti BMKG ini adalah deteksi dini sebelum adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Jadi tugas kita memang itu mengamati kejadian yang terjadi dan yang akan terjadi. Tapi berkaitan dengan ini ya, dengan alam ya. Data ya. Ya, tapi berdasarkan data. Bukan paranormal. Bukan. Jadinya di BMKG itu gini, Pak, 24 jam Pak kita kerjanya. Jadinya kita per jam itu kalau cuaca kita laporan. Kalau untuk iklimnya per 3 jam. Nah, kalau untuk gempanya itu ya setiap kejadian kita laporan. Kan seperti itu. Jadi semua dilaporkan dan itu juga direkap di dunia Pak. Jadinya umpamanya dari Nganjuk itu dilaporkan ke Surabaya ya. Nah, Surabaya langsung ke pusat langsung ke dunia. Bukan hanya kita saja enggak, sehingga nanti kita ya ceng data itu. Itu saling tukar-menukar data seperti itu. Dengan cuaca perubahan tersebut ya Pak. Termasuk perubahannya juga umpamanya dari luar negeri, umpamanya ada perubahan yang signifikan, nanti kita juga di-share sama mereka. Jadi sekarang itu BMKG itu adalah lembaga dunia yang notabene adalah sebagai perwakilan dari Indonesia. Nah, seperti itu. Luar biasa teman-teman semuanya, sahabat Quran dimanapun berada, ternyata BMKG itu paranormal. Ternyata hasilnya adalah deteksi dini apabila terjadi perubahan iklim, perubahan cuaca yang ada di wilayah. Ini sangat luar biasa karena hasil jerih payah kerja keras dari BMKG yang notabene bekerja sama dengan BPBD ataupun instansi lain bisa mencegah terjadinya sesuatu yang mungkin tidak diinginkan. Pak Harto, dengan menghadapi perubahan iklim pancaroba, kita masyarakat itu sendiri yang harus dilakukan seperti apa? Contoh, mohon maaf, kalau kita saat ini terik yang notabene dari dari Pak Harto bicara normal ya kan, tetapi kita melihat beberapa kejadian di lingkup wilayah Korem sendiri itu udah beberapa kali terjadinya kebakaran. Ya. Nah, langkah-langkah seperti apa masyarakat mungkin menyikapi dengan adanya panas seperti ini? Ya. Terima kasih. Jadi gini Pak, untuk mensikapi kebakaran, sebenarnya tuh kalau dari segi untuk terbakarnya sendiri itu kemungkinan suhu di Indonesia itu sangat tidak mungkin ada kebakaran. Sebetulnya. Tetapi kan kadang-kadang obrolan kita, mergo panas kan seperti itu kan. Sebenarnya kalau secara hitung-hitungan benar-benar teori itu tidak mungkin ada kebakaran. Yang jelas tuh human error lah yang biasanya kebakaran di situ. Jadi mungkin bapak-bapak yang perokok itu kan kadang-kadang kan buang puntung rokoknya kan sembarangan. Nah, terus yang kedua bisa juga memang kita semua bakar sampah tidak dipantau, akhirnya terbang satu karena lingkungannya itu kering, akhirnya kan merembet ke semua. Setelah semakin banyak kan dia nggak bisa mematikan, akhirnya jadi yang bernama kebakaran kan seperti itu. Pokoknya kan kalau nggak gitu juga kadang-kadang bakar lahan, sengaja kan daripada yang resik-resik ngokon wong akeh lah daripada enak solo jus kan selesai semua. Nah, seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kalau kebakaran secara terjadi dengan secara alami belum ada di Indonesia. Yang ada adalah human error, bisa juga ada kesengajaan yang akhirnya sebenarnya nggak sengaja ingin dibakar, enggak. Ya cuma ya, sengaja kecil-kecil dia kayak bakar sampah tadi lah. Akhirnya tidak kelihatan. Seperti itu. Oke Pak Harto, sebetulnya kita ingin panjang lebar ingin mengupas perubahan pancaroba yang ada di wilayah kita sendiri. Namun karena kita terbatas waktu, mohon izin mungkin pesan untuk kita semuanya menghadapi pancaroba yang ada. Terima kasih seluruh
para pendengar Dari podcast Kisah Nusantara. Podcast Kisah Nusantara. Jadinya bulan September ini adalah panas tertinggi ya, menurut perhitungan dari BMKG. Walaupun itu tingginya tinggi yang normal, namun perlu diwaspadai bahwa nanti bulan Oktober itu menjelang pancaroba. Di sini pancaroba itu yang jelas akan ada suatu perubahan yang signifikan antara musim kemarau dan musim penghujan. Ketika kita dari perubahan dari musim kemarau ke musim penghujan, yang perlu disediakan, yang perlu diwaspadai adalah nanti akan ada angin kencang. Ketika angin kencang, itu kita perlu ketika ada angin kencang perlu mensiasati kita berlindung ke tempat-tempat yang tertutup, kan seperti itu. Jangan berlindung di bawah pohon, karena di bawah pohon bisa juga nanti malah terkena pohon itu kalau pohonnya pas tumbang. Dengan adanya perubahan cuaca ini atau pancaroba ini, yang jelas bahwa pancaroba selalu diikuti oleh awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus biasanya dia akan membawa 3 dampak, yaitu adanya petir yang tinggi, hujan, juga adanya angin kencang. Dengan begitu kita sebagai masyarakat mempersiapkan diri, bukan kita takut, tapi kita harus waspada, selalu waspada untuk menghadapi perubahan cuaca. Demikian. Baik Pak Harto, terima kasih edukasi yang sangat luar biasa di hari ini, menambah wawasan kita semuanya untuk menyiapkan mungkin adanya pancaroba yang akan kita hadapi. Terima kasih banyak, insya Allah nanti kita akan kembali lagi di season selanjutnya, tentunya membahas tentang perubahan iklim. Terima kasih Pak Harto. Terima kasih kembali. Baik teman-teman sahabat Korem dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita dapat wawasan yang sangat luar biasa dari Kepala Stasiun Geofisika Bapak Harto dari Nganjuk. Insya Allah ini akan menambah wawasan kita semuanya untuk menghadapi perubahan pancaroba, dan tentunya kita lebih siap, lebih matang, dan lebih santai untuk menghadapinya. Terus di channel YouTube Korem 081 di Rot Sahajaya mengikuti dari podcast Kisah Nusantara. Saya Sersan 2 Budiono Prasetyo mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.